warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 tugas makalah sejarah peradaban Islam dalam materi masa nubuah yang kedua. Sebagaimana pemateri pertama di sini akan dilangsungkan oleh Nurul Alawiyah. Padanya kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, saya di sini Nurul Alawiyah sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang pembentukan masyarakat Madinah. Yang dimana yang bentuknya yang pertama yakni adalah membangun masjid, karena masjid itu merupakan intuisi dakwah yang pertama dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagainya beliau tiba di kota Madinah. Beliau menjadi nabi penggerakkan Islam, menghubungkan manusia dengan penciptaannya serta dengan sesama manusia. Karena masjid ini melambangkan akidah atas keyakinan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pembinaan masjid ini mengkokohkan dakwah Rasulullah untuk menyebar luaskan wahyu kepada kaum muslimin. Masjid ini juga menjadi perbincangan antara Rasulullah dengan para sahabatnya kepada masalah umat. Yang kedua yakni mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar, yang dimana kaum muslimin berhijrah di Mekah ke Madinah disebut kaum muhajirin, dan kaum muslimin penduduk Madinah disebut kaum ansar. Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar ini adalah menjalin yang diasaskan kepada kesatuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah, yang dimana kaum muslimin boleh mengunjungi Ka'bah tahun itu, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Selanjutnya, lama kunjungan dibatasi hanya sampai 3 hari. Selanjutnya, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Namun sebaliknya, pihak Quraisy tidak harus menolak orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Selama 10 tahun diberlakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Yang kelima yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Ketika masyarakat Islam terbentuk, maka diperlukan dasar-dasar kuat bagi masyarakat yang baru tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam periode ini terutama ditujukan kepada pembinaan hukum. Ayat-ayat ini kemudian diberi penjelasan oleh Rasulullah dengan lisan maupun dengan perbuatan beliau, sehingga terdapat 2 sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dari kedua sumber hukum Islam tersebut dapat di suatu sistem untuk bidang politik, yaitu sistem musyawarah. 6 yaitu membuat dasar-dasar sistem sosial. Untuk membentuk masyarakat yang beradab, Rasulullah merumuskan sistem sosial seperti ukhuwah, yaitu persaudaraan, dan al-musawah yaitu penasaban, al-tasamuh toleransi, al-musyawarah yaitu musyawarah, dan al-munawalah yaitu kerjasama. Dari keenam pembentukan masyarakat Madinah tersebut, inilah dasar-dasar prinsip yang diambil dari wahyu Allah dan hadis-hadis Nabi sendiri sebagai seorang rasul yang diberi wewenang untuk membuat undang-undang dan menafsirkan wahyu Allah. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang corak masyarakat Mekah dan Madinah bangsa Arab sebelum dan sesudah kenabian. Jadi begini, kondisi peranata sosial bangsa Arab dahulu dikenal dengan zaman jahiliyah atau dikenal dengan zaman kebodohan. Hal ini dikarenakan semua kondisi, baik kondisi sosial,
politik, moralitas, dan keagamaannya berada dalam kondisi kesesatan. Jadi itulah mengapa disebut dengan zaman jahiliyah. Tapi bukan hanya itu saja, tapi juga dengan adanya perwatakan dan kondisi geografis yang cerdas sehingga psikologis bangsa Arab zaman itu sangat menekankan pada hubungan kesukuan. Maka terjadilah di antara mereka suka berperang karena yang didasarinya fanatisme kesukuan dan keinginan untuk menunjukkan kehebatan masing-masing suku. Berbeda dengan orang-orang yang hidup dengan kecacatan, fisik mereka buta, pincang, merupakan golongan rendah dan hina, dan mereka memandangnya dengan sebelah mata dan tidak mempunyai kedudukan di tengah masyarakat. Tapi dengan adanya perkembangan dalam masa selanjutnya, dengan datangnya masa kenabian, Nabi Muhammad SAW membentuk suatu ikatan keluarga baru yang didasari oleh agama, bukan kesukuan sebagaimana yang selama itu terjadi. Kondisi sosial inilah yang membuat kondisi politik Nabi Muhammad SAW menjadi kuat dan dapat dibagi beberapa rincian sebelum datang dan setelah kenabian. Kondisi sebelum kenabian yaitu seperti kehidupan kesukaran, suka mengasingkan diri, tatanan sosial yang sistem kasta. Dan adapun kondisi setelah kenabian, bersatu dalam keluarga sesama muslim yang bertauhid, adanya tanggung jawab pribadi dan hidupnya bertambah damai. Ya mungkin sekian pemateri dari saya. Pemateri selanjutnya dilanjutkan kepada saudari Lisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi daripada materi yang kedua, yaitu materi yang ketiga tentang corak sosial masyarakat Mekah Madinah sesudah risalah Rasulullah. Jadi di sini mereka itu kembali kepada yang mana sebelum adanya risalah. Karena beliau sudah wafat, maka pola pikir mereka tentang ideologi atau nilai-nilai yang tercantum pada Islam itu tersendiri tidak lagi mereka terapkan. Karena apa? Karena mereka ini sudah memasuki pola pikir yang dahulu, pola pikir yang sebelum risalahnya Rasulullah itu datang. Yaitu apa? Yaitu asobiyah itu adalah mementingkan kelompok, yang mana mementingkan kelompok ini sangat tidak dianjurkan, bahkan Rasulullah itu sangat tidak suka, membencinya. Lalu mereka ini memasukkannya ke dalam kelembagaan negara dari perspektif yang mereka ambil, nilai-nilai moral-moral yang tidak seharusnya diterapkan di agama Islam. Namun hal itu malah menjadi suatu penerapan yang menyeluruh di masanya mereka, di masa setelah risalahnya Rasulullah tersebut. Lalu dalam dalam hal ini sampailah ada masalah. Rasulullah mengatakan dari Abu Dawud, kitab As-Sunnah, satu bab Syarhul Sunnah nomor 4596, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 atau 72. Lalu kaum Nasrani juga sama, 71 72. Untuk golongan kelompok
menjadi 73, yang mana pilar-pilar dasar pemikiran mereka ini membuat Islam akhirnya memutuskan untuk menjadikan konsep politik dalam Islam itu sebagai sistem Islam Nusantara, agar di sini kembali lagi seperti zaman risalahnya Rasulullah. Jadi di zaman ini itu mereka Islam mengupayakan sedemikian mungkin untuk merujuk kepada masa-masa itu, masa di mana nilai-nilai moral atau ideologi-ideologi dalam Islam yang terkurung, yang sempat tidak tidak dipaparkan, maksudnya tidak dipakai lagi, itu bisa terpakai lagi dalam Islam Nusantara ini. Seperti apa? Yaitu ada melalui jalur perdagangan yang pertama, lalu jalur dakwah, lalu melalui jalur perkawinan, dan yang keempat itu adalah jalur pendidikan. Di sini jalur pertama melalui jalur perdagangan, yang mana Islam ini masuk melalui jalur perdagangan dengan menyelinap pelan-pelan, perlahan-perlahan dari perdagangan ini masuk ke wilayah-wilayah, negara-negara untuk mengembalikan nilai moral-moral Islam yang sebenar-benarnya dan pemikiran-pemikiran ideologi yang harusnya diterapkan seperti itu. Kedua, melalui jalur dakwah. Di sini mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang, proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariah Islam dengan memperhatikan kebersihan, dan dalam pergaulan mereka menampakkan sikap sederhana. Jadi Islam itu benar-benar halus, lembut dalam penyiaran dakwahnya itu secara perlahan namun pasti. Seperti yang dikatakan di yang bagian kedua melalui jalur dakwah ini, tidak pokoknya intinya seperti apa yang telah dirisalahkan kepada Rasulullah, bagaimana cara sistem dakwah yang baik dan benar mengajarkan akhlak, membina umat menjadi umat yang mencintai Allah dan Rasulnya, berakhlak mulia, berbudi luhur, tidak semena-mena, tidak mengutamakan kelompok atau golongan. Yang ketiga, melalui jalur perkawinan. Kenapa ada melalui jalur perkawinan? Karena di sini perkembangan daripada Islam untuk mencapai kepada puncak, kepada yang seperti Rasulullah inginkan, yang seperti Rasulullah dulu ajarkan. Di sini melalui jalur ini supaya kita mempunyai wewenang lebih luas atau sistem-sistem yang lebih baik. Karena apa? Di sini ada dicontohkan seperti kerajaan, kita masuk ke dalam kerajaan. Nah, dengan adanya syaembara atau diadakannya oleh raja, bahwa barang siapa yang mendapat contoh, ya ini contoh, mengobati putrinya apabila perempuan akan dijadikan saudara, sedangkan apabila laki-laki akan dijadikan menantu. Dari perkawinan dengan putri, Islam menjadi lebih kuat dan berwibawa. Jelas sekali ya, jelas di sini kalau kita bisa masuk lewat jalan itu, kemungkinan untuk kita lebih mudah mengatur masyarakat, mengatur mengembalikan itu isi Islam tersendiri itu lebih mudah, karena kita punya backingan atau sebagai kita tuh punya titel lah untuk bisa mengatur seperti itu, lebih mudah sekali. Dan yang keempat, mulai jalur pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang, mereka menguasai kekuasaan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik, pusat-pusat perekonomian berkembang menjadi pusat pendidikan dan menyebar Islam. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubalik
sebagai penerus-penerus menegakkan kalimat-kalimatnya Allah terpelajar. Nah, di sini kita juga bisa melihat mereka yang menyebarkan Islam, yaitu para terpelajar, terpendidik. Di sini mereka itu masuk melalui jalur pendidikan seperti mengirim Maulana Malik, seperti contohnya kayak kita tuh pertukaran pelajar gitu kan, maksudnya dari sini ke sini, terus misalnya dari pelajar apa ya, untuk lebih kayak kita itu mendakwahkan Islam tuh begini itu melalui jalur pendidikan. Dari ini contohnya yang mengirim Maulana Malik ini seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam materi ini. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Baik, itulah materi ketiga. Jadi itulah masa nubuah yang kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial Madinah secara berangsur-angsur diawali oleh unsur kedekatan luang daripada unsur kerabatan penduduk Madinah. Dalam meyakini dan dari keagamaan, di sana ada beberapa kondisi, yakni adanya fase-fase, yakni fase Mekah dan ada fase Mekah. Kondisi sosial baru pada masa ini berubah seiring datangnya tatanan baru dalam Islam, baik karena persamaan atau keadaan sosial dan tatanan politik. Sebelum kenabian dikenal dengan zaman kebodohan atau kondisi sosial politik, mayoritas keagamaannya di sana berada dalam kondisi kesesatan yang nyata. Jadi di sini juga dijelaskan tentang corak setelah risalah itu ada beberapa strategi penyebaran agama, yakni dengan strategi perdagangan atau juga dengan strategi dakwah dan jalur perkawinan dan juga melalui jalur pendidikan. Itulah strategi sesudah risalah untuk menyebarkan agama Islam. Mungkin sekian dari dari kami, dari kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.